Pin, itu ada Nita sana yuk. Oh iya, ini kan ada tugas ya. Iya, tugas apa ya? Kayaknya Pak dosen minta minggu itu harus dikumpulin. Kita ke sana yuk, ngajak Nita. Ayo, coba yuk. Nih, kamu lagi ngapain nih? Aku lagi santai nih, istirahat, lagi scroll TikTok. Kalian mau gabung nggak? Enggak lah, aku sama Ucup mau ngerjain tugas KAP tahu. Soalnya minggu ini kan harus dikumpulin. Mau ikut nggak? Nanti aja deh, aku lagi pengen scroll TikTok. Yakin kamu sekolah tetap aja. Gak aja dulu. Iya sih, aku pengen scroll TikTok 5 menit aja deh. Tapi 5 menit. Ya soalnya aku masih capek, lagian deadline-nya juga masih lama. Kan kalau dicicil lebih ringan, ini sekarang aja. Iya loh. Ya tahu sih, tapi sekarang aku pengen istirahat dulu. Tapi kalau kamu pulang ke rumah kan belum tentu kamu ngerjain kan. Iya, ini sekarang. Ini sekarang sama kita ya Cuk. Ya, aku lagi pengen istirahat sih, cuma nanti aku ngerjain tugasnya malam aja. Habis pulang dari kampus. Jadi kita sama Ucup mau ngerjain. Kalau kamu mau gabung, tinggal nyusul aja ya ke Oh perpustakaan. iya, iya, terima kasih ya, senang aja. Duluan ya. Iya. Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonda Puspakinanti dan teman saya. Saya Safina Diaranti. Saya Muhammad Afdillah Bata. Saya Yusuf Subhan. Saya Sendiri Ramadan. Pada kami di sini kami akan mempraktikumkan teknik komunikasi antar pribadi dengan proses itu menggunakan diskusi kelompok tentang permasalahannya tentang manajemen waktu atau prokrastinasi. Guys, gimana kalau kita diskusikan aja deh tentang ya bisa contoh permasalahan kita alami gitu, kayak masalah tentang pribadi, masalah tentang mungkin dalam belajar atau perkuliahan atau mungkin juga masalah organisasi begitu. Mungkin dari kalian masing-masing atau ada yang ingin bercerita tentang masalah itu? Nah, kebetulan saya mau cerita, Mas. Oh, silakan. Jadi akhir-akhir ini tuh saya lagi stres. Kalau boleh tahu, stresnya kenapa ya? Ya, akhir-akhir itu kayak saya tuh sering menunda tugas. Saya lebih memilih scroll TikTok dan nonton film YouTube yang di YouTube kayak film horor gitu. Jadi saya tuh kalau ngerjain tugas sering mepet deadline. Sejak kapan kebiasaan itu terjadi? Ya, sejak akhir-akhir ini sih. Nah, jadi kamu sebenarnya ingin mengerjakan tugas, tapi kamu menundanya jadinya kamu tuh kewalahan ya. Iya, karena saya tuh juga di sisi lain ikut organisasi, jadi jadwalku padat. Kadang habis selesai kuliah tuh saya ada rapat. Emang kamu ikut organisasi apa? Ya di kampus ini saya lagi ikut organisasi HMPSI. Jadi kan kalau di organisasi itu lebih sering ke rapat. Jadi saya tuh susah mengatur jadwalnya. Berarti dalam arti itu kamu lagi senangnya dalam mengikuti organisasi begitu ya? Ya betul. Saya itu lagi sering ikut organisasi daripada mengerjakan tugas. Jadi saya tuh bingung bagaimana sih biar saya tuh kalau masalah tugas nggak mepet deadline. Tapi nanti kan kamu lagi senang dalam mengikuti organisasi ya. Tapi apa kamu nggak pernah merasakan gitu bahwa tugas itu juga penting begitu? Apa kamu juga belum bisa membedakan mana yang penting dulu?
Iya, saya juga kadang mikir kalau misal saya nggak ngerjain tugas, nanti nilai IPK saya turun, nanti saya ikut mengulang semester. Berarti kamu lebih mementingkan ikut organisasi ya dibandingkan mengerjakan tugas. Ya nggak gitu, Ojo. Saya juga lebih mementingin tugas. Kamu ini nggak sih Nin, kayak bikin jadwal gitu biar konsisten gitu sama rapat sama tugas itu biar nggak tabrakan kayak gini biar enak aja. Ya saya juga sudah pernah membuat jadwal, tapi itu juga nggak berpengaruh sih. Saya juga masih bingung, masih bimbang. Kenapa? Kamu bimbang apa sih? Ya karena saya tuh mikir kalau organisasi sama tugas kuliah tuh sama-sama penting. Berarti kamu sudah pernah membuat jadwal? Deadline. Iya. Ya pernah sih. Saya sudah mencoba membuat jadwal kurang lebihnya 3 kali, tapi itu juga tetap gagal. Saya juga nggak bisa kayak mengatur jadwal yang baik. Kamu pernah cerita ke orang lain dulu tentang masalah kamu? Ya pernah cerita, cuman tanggapan mereka juga sama sih. Kayak saya tuh disuruh pelan-pelan kerjain tugas. Kalau misal dosen tuh ngasih tugas, ya tanggapan teman saya tuh sama, kurang lebihnya sama sih seperti kalian. Saya disuruh mencoba membuat jadwal baru, dan saya kalau misal dosen ngasih tugas langsung dikerjain tanpa menunda waktu. Jadi kamu bingung ya buat ngerjain. Lalu tadi kan udah pernah cerita ke teman ya, apakah hanya ke teman atau ada ke orang lain, contoh ke orang tua kah, atau ke guru atau ke dosen gitu? Pernah kamu bercerita tentang masalah ini ke kita? Ya saya mau cerita ke orang tua saya, takut dimarahin karena kan gimana ya, orang tua saya tuh kurang lebih galak mas. Jadi saya itu lebih memendam cerita. Jadi kamu lebih sering memendam sendiri perasaan kamu tentang ketakutan itu berarti ya? Iya. Dan apakah orang tua kamu itu termasuk otoriter atau hanya menginginkan nilai yang bagus atau bagaimana? Ya orang tua saya cuma pengennya saya nilainya bagus, IPK-nya bagus, tapi mereka tidak pernah mensupport saya. Jadi saya tuh kalau misal ada masalah tuh kadang dipendam, kadang diceritakan ke teman. Saya tahu sih nih gimana perasaan kamu yang kamu alami sekarang. Mungkin ya kamu merasa sendiri dan merasa bingung untuk menyelesaikan masalah kamu sendiri. Lalu terkait tadi kamu tentang masalah jadwal itu, yang menjadi kegagalan dalam kamu mengatur jadwal itu, kalau boleh saya tahu atau kami tahu gitu nih. Ya dalam mengatur jadwal tuh saya lebih bingung karena kalau di rumah tuh saya juga harus menjaga adik saya mas. Kebetulan saya mempunyai adik kecil dan saya itu kan anak pertama, adik saya satu, adik saya juga masih kecil. Kadang di rumah tuh saya disuruh ngomong. Jadi kayak kamu dari kuliah sore, dan kamu harus naik ojek, nggak bisa kayak jadi tugas gitu. Ya gitulah, makanya saya bingung sih gimana ya. Tapi selain boleh tahu orang tua kamu gimana sih? Ya mama saya kerja, kalau ayah saya sih guru, jadi kalau malam tuh Oh, bisa kamu sih yang ngomong sih. Emang orang tua kamu gimana?
Ya kebetulan saya dua bersaudara. Saya kan anak pertama, adik saya satu, adik saya masih umur 4 bulan. Nah, saya tuh disuruh ngomong, dan orang tua saya tuh kalau mama kerja, kalau ayah saya tuh kan kebetulan guru, jadi kalau setiap malam tuh kadang rapat lewat Zoom gitu, jadi kan saya bingung. Emang di rumah kamu nggak ada saudara yang bantu kok ngomong adik kamu? Gak ada sih, jadi di rumah tuh hanya saya, adik saya, sama orang tua. Kebetulan mbak saya tuh punya rumah sendiri. Paling jauh dari saudara itu. Iya, jauh. Makanya saya bingung bagaimana biar saya tuh bisa mengerjakan tugas, tidak mepet deadline, dan saya juga bisa ikut organisasi juga. Coba deh kamu kayak ngerjain pelan-pelan gitu biar semuanya Terhandle. Iya, saya juga ada niatan sih biar kalau misal dosen ngasih tugas tuh saya langsung ngerjain tanpa menunda-nunda, biar kalau misal ada rapat saya tinggal ikut rapat dan tugas tuh udah selesai. Tadi kan kamu cerita kan kamu setelah pulang kuliah kamu ngomong adik kamu. Nah, kalau kamu kuliah itu siapa yang ngomong adik kamu nih? Ya kalau misal saya berangkat kuliah, adik saya dititipin ke mbak sih biasanya. Mama tuh bilang ke mbak dulu kalau misal adik saya tuh mau dititipin. Jadi kalau pulang kuliah saya ke mbak gitu. Berarti kalau dapat disimpulkan itu permasalahan ini itu kamu banyak kegiatan yang kamu lakukan dari kuliah, setelah itu kamu rapat, setelah itu pas di rumah kamu akhirnya membawa adik kamu, jadinya untuk kamu proses belajar itu berkurang berarti ya gitu ya? Iya. Lalu apakah ada kendala lain mungkin ya selain dari ngomong adik kamu, atau ada kendala lain itu yang mungkin sering kamu lakukan tapi kamu gak sadar gitu? Ya nggak ada sih, paling kalau misal ngerjain tugas kelompok, kadang saya kalau ngerjain itu kayak di kafe gitu. Jadi kalau misal di kafe itu kalau misal selesai ngerjain tugas kelompok, saya juga ngerjain tugas yang lain kayak tugas pribadi gitu. Lalu kayak kamu intens nggak selama bermain HP atau sosial media atau YouTube atau mengirim pesan chat ke teman? Apa kamu selalu intens menggunakan HP tersebut atau bagaimana? Ya kadang kalau misal saya main HP itu saya juga mikir dampaknya loh mas, kayak dampak negatif saya bermain HP terus tanpa saya ngerjain tugas. Nanti tugasnya sekarang kamu sering menunda-tunda tugasnya nih? Iya, saya akhirnya itu sering menunda tugas. Bagaimana jika pikiranmu diubah menjadi lebih positif? Ya, saya akan mencoba sih niatnya biar saya tuh berpikirnya menjadi lebih positif, dan perlahan-lahan saya akan mengerjakan tugas tepat waktu dan juga bisa membagi mana tugas yang harus bisa langsung diselesaikan, dan saya juga bisa ikut rapat. menurut kalian saran apa sih yang lebih cocok buat kita ya solusinya tuh teratasi? Boleh sih barangkali teman-teman ada saran biar saya tuh lebih rajin belajar. Kalau saran dari aku sih membuat deadline, buat bagi waktunya, buat jadwal gitu. Ya sih, saya akan mencoba. Punya lagi ada yang ingin memberikan saran? Bagaimana jika kamu kurangi main HP-nya?
Iya, saya akan mengurangi main HP dan saya lebih memilih mengerjakan tugas. Dan apakah teman-teman yang lain ada saran? Mungkin menurut saya sih dimulai dari pikiran kamu dulu ya, dari kamu bentuk bahwa kamu dalam saat kamu ingat kata-kata waktu, kata-kata belajar atau kata-kata organisasi, kamu wajib bisa mengatur. Aku hari ini mengatur dalam waktu ini belajar, nah kamu harus tentuin itu, meninggalkan hal yang lain yang tidak menguntungkan buat kamu, dan kamu belajar saat itu juga mungkin dengan waktu 2 jam atau 1 jam untuk belajar. Dan misalkan ada waktu kamu dengan organisasi, kamu fokus dan itu kamu tidak fokus dengan kegiatan itu, jangan kamu tambahkan dengan kegiatan lain atau main HP itu. Mungkin fokusan kamu buat itu dulu biar kamu bisa mengimbangi antara belajar kamu dan juga mengimbangi dalam organisasi kamu gitu. Ya, saya akan lakukan sih, biar bagaimanapun juga saya juga pengen tugasnya cepat selesai. Ya, begitu cukup sih. Bagaimana teman-teman yang lain? Dari Yusuf ada yang ingin disarankan? Kalau dari aku sih saran menurutku buat jadwal deadline, buat dibagi waktunya, mana yang buat ngomong hati kamu dan mana yang untuk mengerjakan tugas. Ya sih, saya akan mencoba itu. Biar gimana pun juga orang tua saya tuh pengen saya tidak ketinggalan, kayak lebih fokus kuliah lah. Mungkin kamu bisa sih deh, kayak mulai pagi biar semua teratur gitu, dari mulai kerjain tugas dan lain-lain. Jadi biar waktu kamu tuh gak berantakan gitu. Pengen ya. Iya, saya akan lakukan itu sih. Langkah kecil apa yang kamu bakalan besok lakuin? Ya, langkah kecilnya itu seperti saya akan mengurangi main HP, dan kalau misal ada tugas saya akan langsung ngerjakan. Kalau ada rapat, kadang saya juga mau ikuti spend dulu loh, biar saya langsung ngerjain tugas dan rapatnya bisa nanti sih gitu. Bagaimana perasaan kamu nih setelah kita diskusi tentang masalah kamu ini? Ya, perasaan saya mulai lega, jadi saya tuh bisa menemukan arah gitu, kayak saya tuh sekarang tuh lebih plong lah rasanya. Saya akan mulai belajar dengan giat dan mengurangi main HP, karena saya pikir kalau main HP terus tuh dampaknya buruk, apalagi saya juga kuliah. Ya mungkin kalau dari saya sih ya mungkin bisa dari alam bawah sadar dulu, lalu nanti ke perilaku kamu, nanti ke pemikiran kamu, dan juga nanti ke kebiasaan kamu sendiri. Dalam arti itu kamu tanam dalam alam bawah sadar kamu itu bahwa belajar itu penting, organisasi itu penting, tapi aku harus bisa membagi waktu. Itu jika kamu terapkan dulu nih, nanti kamu bisa mengubah perilaku kamu, bisa mengatur jadwalnya. Nanti kamu juga bisa berpikir bahwa mana yang penting nih, mana yang harus aku utamakan nih, dan masuknya yang harus dikerjakan sekarang nih. Dan mungkin kita dari teman-teman ini bakal membantu kamu dalam mengatur jadwal. Mungkin ayo nih kita mau belajar bareng atau gimana, kita bakal membantu kamu kok. Kamu gak sendirian di sini, kamu punya teman-teman yang peduli dengan kamu juga dan mau juga membantu kamu. Ya, terima kasih ya teman-teman sarannya. Saya akan mencoba agar saya lebih giat belajar dan juga bisa mengaturnya. Ya, terima kasih untuk Nita ya, karena udah mau menceritakan masalahnya kepada kita dan juga udah mengajak kita untuk diskusi. Mungkin kalau Nita butuh cerita lagi, butuh pendengar yang baik, atau mungkin butuh teman untuk berdiskusi, mungkin bisa banget kita lagi gitu ya. Iya.
Gak usah malu-malu nih sama kita gitu, gak sama-sama ya sharing-sharing pengalaman juga, bisa saling membantu juga ke depannya. Daripada kamu sendiri memendam kan itu gak baik juga buat diri kamu. Baik kita sharing, bisa kita bantu begitu. Ya, terima kasih ya teman-teman Sama-sama. sudah membantu saya. Saya senang sekali bisa berbagi cerita sama kalian semua. Sama-sama Nita. Iya. Semoga sukses selalu ya Nita dan mampu merubah diri juga lebih baik ke depannya.